Assalamualaikum, halo anak-anak, apa kabar? Sudah siap belajar kan? Jangan lupa berdoa ya. Anak-anakku sekalian, di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sikap jujur Nabi Muhammad. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang keuntungan bersikap jujur. Orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, disenangi orang tua dan guru, dan punya banyak teman. Jujur akan membawa kepada kebaikan. Kita harus bersikap jujur di mana saja, di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Kita pun harus bersikap jujur kepada siapa saja, kepada Allah, kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, bahkan kita pun harus jujur pada diri sendiri. Lawan dari kata jujur adalah bohong. Bohong adalah sikap tercela yang harus dijauhi oleh kita semua. Sikap yang harus kita tanamkan bersama-sama adalah dimanapun dan kapanpun aku harus bersikap jujur. Aku tidak boleh berbohong. Jika aku berbuat salah, aku akan meminta maaf dan berkata jujur. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali contoh sikap jujur yang harus kita lakukan. Contohnya, ketika kita jajan dan kita menerima uang kembalian berlebih, maka yang harus kita lakukan adalah mengembalikan kelebihan uang kembalian tersebut kepada penjualnya. Contoh lain adalah ketika kita bermain lari-lari di rumah bersama adik, lalu tanpa sengaja kita memecahkan pot bunga milik bunda di rumah. Maka yang harus kita lakukan adalah kita mengakui kesalahan kita kepada bunda, dan jangan lupa agar kita pun meminta maaf kepada bunda. Setelah itu, kita pun harus membersihkan sampah-sampah dari pot bunga yang pecah itu. Nah, anak-anakku sekalian, tentu kalian pernah kan melaksanakan ulangan di sekolah? Ketika melaksanakan ulangan, tentu ada beberapa hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Sikap yang perlu kita lakukan ketika melaksanakan ulangan tentu adalah sikap jujur. Sikap yang baik ketika kita melaksanakan ulangan adalah mengerjakannya sendiri dengan jujur. Agar kita bisa mengerjakan ulangan sendiri, maka yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri sebelum ulangan, yaitu dengan belajar. Nah, selain itu, ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan ketika sedang melaksanakan ulangan. Yang pertama, kita tidak boleh mencontek. Mencontek ini contohnya meminta jawaban kepada teman atau melirik jawaban teman. Yang kedua, yang tidak boleh kita lakukan ketika melaksanakan ulangan adalah kita tidak boleh memberi jawaban kita kepada teman. Semoga anak-anak semua tumbuh menjadi pribadi yang jujur ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk anak-anak ya. Dan jangan lupa kita tutup dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.